Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Insya Allah pemirsa, di kesempatan pada malam hari ini saya akan membagikan suatu tata cara penyaluran energi jarak jauh melalui via telepon, baik pengisian badan ataupun membuka aura melalui jarak jauh. Di sini akan saya sampaikan sedetail mungkin, sebisa saya, ya. Mudah-mudahan nanti di setiap pembahasan saya bisa dimengerti oleh panjenengan. Tetapi ingat, di sini saya sekedar membagikan tata caranya. Dan untuk doanya, ya, karena ini saya berbaginya ilmu cara membuka aura jarak jauh, terus pengisian energi melalui jarak jauh ataupun lewat via VC atau video call, ya. Di sini yang saya bagikan khusus orang yang bisa, ya, ataupun orang yang baru belajar, ataupun orang yang baru mendapatkan ijazah, ya. Otomatis orang yang sudah bisa, ya, ataupun yang sudah mendapatkan ijazah, ya, itu rata-rata biasanya sudah bisa. Dan di sini akan saya jelaskan berikut tata cara, ya, sebisa saya yang mudah dipahami oleh panjenengan. Jadi ketika Anda dimintai tolong sama klien untuk membuka aura ataupun untuk penyembuhan jarak jauh ataupun menyalurkan suatu energi melalui jarak jauh, ya, terutama video call, yang harus Anda lakukan yang pertama adalah kalian harus fokus, ya. Fokus, tahu doanya. Itu. Seumpamanya kalian mau memakai doa bismillah, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Ini untuk sekedar untuk peribahasa saja, ya. Seumpamanya kalian pakai doa bismillah. Yang penting, ya, ketika Anda berhadapan melalui VC ataupun video call jarak jauh, yang harus Anda usahakan itu pikiran kita harus tenang. Ini satu. Yang kedua, kita harus benar-benar yakin, ya. Yang ketiga, kita harus fokus, belajar fokus, ya. Belajar fokus. Kita harus bisa membelah diri kita menjadi dua. Lah kok bisa? Membelah diri kita menjadi dua, ini seperti ini pemirsa. Badan kita sedang berbicara ataupun sedang mengobati, ya. Tetapi badan kitanya satu lagi harus bisa ada di sana, kayak gitu, ya. Sugestinya mainnya seperti itu. Badan kita sedang di sini, sedang mengobati, ya. Ada lagi, ya, ruh kita ataupun sukma kita harus ada berada di sana, kayak gitu. Jadi contoh nih pemirsa, ketika Anda ingin membuka aura melalui jarak jauh, nah otomatis melalui VC, ya, melalui video call. Nah, kita membuka aura dari sini, ya, dan kita harus bisa juga sukma kita berada di sana, ya. Ketika kita mau memegang kening dari pasien tersebut, ya, kita harus bisa seolah-olah sugesti kita, sukma kita di sana memegang kening orang tersebut. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kenapa dari dulu saya membagikan video tata cara untuk memfokuskan, belajar fokus sama satu titik. Nah,
ketika kita gunakan, ya inilah yang harus kita pelajari. Jadi seperti itu. Ketika kita ingin memegang tubuh seseorang tersebut, ya, melalui video call, kita harus bisa membelah diri kita menjadi dua. Yang satu sedang mengobati, yang satunya lagi sedang meraba di sana ataupun memegang tubuhnya di sana. Ini sugestinya seperti itu. Jadi ketika kita seperti ini, ya, ketika kita seperti ini, terserah kalau mau gayanya itu terserah panjenengan. Gayanya seperti apa? Saya contohkan seperti ini aja. Seperti ini, istilahnya seperti ini. Melalui video call. Nah, ketika saya sedang seperti ini, sukma saya di sana itu memegang pasien. Ya, bayangannya yang ada di dalam pikiran saya ini ketika saya seperti ini saya memegang pasien di sana. Ya. Sukma saya memegang pasien di sana. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa membelah diri menjadi dua. Yang satu sedang nanganin, yang satu di sana sedang memegang. Nah, sugestinya seperti itu. Jadi untuk penyembuhan jarak jauh, membuka aura jarak jauh, intinya adalah yang pertama kita harus fokus. Ya, fokus sama diri kita, fokus sama pasien. Ya. Ini yang untuk jarak jauh. Kalau untuk yang jarak jauh ini, kita fokuskan bahwa diri saya ini sedang berada di sana. Kayak gitu. Seperti itu ya pemirsa. Ketika kita seperti ini ataupun seperti ini, ya, ataupun seperti ini, anggap saja tangan saya ini di sana, sukma saya di sana ini, saya sedang memegang kepalanya klien tersebut, ataupun sedang memegang mukanya klien tersebut, kayak gitu. Kenapa belajar menjadi spiritual ini harus butuh meditasi? Meditasi harus kita kuatkan, memfokuskan dalam satu titik. Ya. Belajar fokus dalam satu titik ini sangat penting sekali dalam dunia praktisi. Ya. Yang kita gunakan nantinya untuk penyaluran energi melalui jarak jauh. Ya, penyembuhan melalui jarak jauh, buka aura lewat jarak jauh, terutama video call. Nah, nanti kita gunakan yang namanya fokus sama satu titik ini. Ya. Bisa membagi. Ya, membagi. Jadi kita bagi menjadi dua bagian. Yang satu untuk media di sini, ya, yang satunya lagi di sana. Jadi tata cara ini pun tidak gampang, pemirsa. Membutuhkan yang namanya konsentrasi. Harus benar-benar tenang, rileks, ya. Makanya dari dulu sudah saya ajarkan tata cara belajar meditasi, ya. Belajar tenang, belajar rileks, ya. Resapi keluar dan masuknya nafas. Ya. Ketika Anda sudah bisa mengaktifkan yang namanya fokus dalam satu titik, insya Allah. Ya. Karena semuanya itu diiringi ataupun berkesinambungan dengan sugesti, pemirsa. Ya. Belajar ilmu pun sama, diiringi dengan yang namanya sugesti. Ketika kita mempelajari suatu ilmu, ya, dan sugesti kita mengatakan tidak yakin, ya, ataupun diri kita merasa tidak yakin, itu pun akan menjadikan gagal. Tetapi kalau kita mempelajari ilmu, kita dasari dengan yakin, insya Allah kun fayakun, mantap, insya Allah akan membuahkan hasil. Ya. Jadi yang membutuhkan sugesti ini, ya, keilmuan, dunia persulapan, gitu, berkesinambungan dengan yang namanya sugesti.
Yang penting kita yakin, ya, kita percaya semua ilmu pasti ada manfaatnya. Ya, kita serahkan sama Gusti Allah. Ya, di sini kita hanyalah sebatas manusia biasa. Ya. Kalau kita niatnya ingin menolong, pasti akan diberi jalan, pasti akan diberi kemudahan. Seperti itu pemirsa ya. Jadi mudah-mudahan di dalam pembahasan ataupun perkataan saya ini mudah ataupun bisa dipahami oleh panjenengan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan untuk kita semua. Itu saja dari saya, bukan channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.